suatu produk makanan berupa padatan lunak yang dibuat melalui proses pengolahan kedelai dengan cara pengendapan proteinnya dengan atau tidak ditambah bahan lain yang diizinkan. Bahan utama pembuatan tahu ialah kedelai. Kedelai di Indonesia sendiri lebih kurang untuk memenuhi kebutuhan produksi di dalam negeri, padahal Indonesia sendiri pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1992. Saat itu produksi kedelai dalam negeri mencapai 1,8 juta ton. Persebaran kedelai di Indonesia didominasi oleh daerah-daerah besar penghasil kedelai, adapun daerah tersebut yaitu Provinsi Sulawesi Selatan 35.824 ton, Provinsi Sulawesi Utara 50.000 ton, Provinsi Lampung 72.000 ton, Provinsi Nusa Tenggara Barat 91.724 ton, Provinsi Jawa Tengah 130.525 ton, Provinsi Jawa Barat 132.000 ton, Provinsi Jawa Barat 472 ton. Cara mendapatkan tahu, seringkali tahu banyak ditemui di pasar tradisional. Tahu juga didapatkan di supermarket atau di pedagang pinggir jalan. Cara kami memanfaatkan tahu ialah sebagai bahan utama pembuatan makanan, yaitu sop tahu. Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan. Penyebaran bawang merah di Indonesia, adapun daerah terbesar penghasil bawang merah yaitu Malang, Garut, Brebes, Demak, dan Solo. Cara mendapatkan bawang merah sering kali ditemui di pasar tradisional, supermarket, bahkan sampai warung-warung sayuran di pinggir jalan. Cara kami memanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan sop tahu, di mana tumbuk terlebih dahulu agar cita rasanya harum. Yogurt adalah salah satu produk olahan susu sapi yang memanfaatkan hasil metabolisme bakteri asam laktat. Jersey adalah salah satu jenis sapi penghasil susu untuk membuat greenfield yogurt. Selain digunakan sebagai bahan utama, yogurt sapi juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan hewani bagi manusia dengan dagingnya yang lembut dan bergizi. Persebaran sapi di Indonesia lebih dominan di Sumatera, Aceh, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan Sumbawa. Cara mendapatkan yogurt bisa didapatkan di supermarket terdekat seperti Alfamart dan Indomaret dengan berbagai macam merek. Cara kami memanfaatkan yogurt adalah sebagai bahan utama pembuatan minuman. Bawang putih merupakan salah satu komoditas yang sangat penting karena memiliki banyak kegunaan, terutama sebagai bahan penyedap masakan bagi masyarakat Indonesia. Memasak tidak lengkap rasanya jika tidak menggunakan bawang putih. Persebaran bawang putih di Indonesia. Pertumbuhan bawang putih di Indonesia memang pantas menjadi unggulan karena Indonesia sendiri adalah sebagai negara agraris. Adapun daerah penghasil bawang putih di Indonesia yaitu Kabupaten Temanggung di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Malang Batu, Jawa Timur. Cara mendapatkan bawang merah bisa didapatkan di pasar tradisional, supermarket, dan agen sayuran. Cara memanfaatkannya yaitu sebagai bahan utama sop tahu, di mana bawang merah ditumbuk terlebih dahulu agar aroma kekhasannya tercium pada saat ditumis. Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani yang banyak mengandung asam amino lengkap. Daging ayam bisa didapatkan dari ayam ternak yang memang dipelihara khusus untuk diambil dagingnya, atau yang biasa disebut juga dengan sebutan ayam pedaging atau ayam potong. Selain daging ayam yang dimanfaatkan sebagai bahan pokok, telur ayam juga bisa dimanfaatkan dan memiliki banyak protein. Persebaran ayam di Indonesia, ternak ayam secara besar-besaran terdapat di daerah Jawa dan Bali. Cara mendapatkan daging ayam bisa didapatkan di pasar tradisional serta supermarket, ataupun bisa didapatkan di rumah potong ayam di pinggir jalan. Cara kami mengolah ayam yaitu sebagai bahan utama pembuatan sop, yaitu dengan diambil kaldu ayamnya saja. Untuk merica merupakan rempah-rempah berbentuk biji-biji
biji-bijian yang dihasilkan dari tumbuhan yang sejenis lada atau merica pun adalah komoditas ekspor tertua di Indonesia. Persebaran merica di Indonesia, Bangka Belitung merupakan produsen lada atau merica terbesar sepanjang tahun, yakni 33,8 ribu ton. Selanjutnya, Lampung dengan produksi lada atau merica sebesar 14,4 ribu ton dan Sumatera Selatan sebesar 82,2 ribu ton. Cara mendapatkan lada atau merica bisa didapatkan di pasar tradisional, supermarket, dan agen sayuran terdekat. Cara kami memanfaatkannya yaitu sebagai bahan utama sop, tahu di mana lada atau merica ditumbuk terlebih dahulu dengan bawang merah dan bawang putih lalu ditumis. Wortel merupakan sayuran berwarna oranye yang banyak digemari. Karena rasanya yang enak dan manfaat wortel yang melimpah, wortel juga merupakan komoditi yang peningkatannya sangat signifikan. Sayuran wortel sering dijumpai di dataran tinggi. Persebaran wortel di Indonesia, sebagian besar wortel ada di Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu provinsi yang hasil produksi wortelnya berkontribusi sebesar 21,89% dari produksi nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pembudidaya wortel banyak ditemukan di Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, wortel juga terdapat di Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan sentra komoditas hortikultura, mulai rutin mengekspor wortel ke pasar dunia. Cara mendapatkan wortel dapat ditemui di pasar tradisional, supermarket, serta agen sayuran. Cara kami mengolah wortel yaitu sebagai bahan utama pembuatan sop tahu. Pisang adalah buah yang sangat luas di Indonesia. Buah pisang bisa dinikmati dengan berbagai cara, dimakan langsung, digoreng, dikukus, atau diolah bersama bahan lain. Umumnya pisang ditanam di kawasan tropis, salah satunya di Indonesia. Persebaran pisang di Indonesia, Sukabumi, Cianjur, Bogor, dan lain-lain. Di Jawa Tengah, Demak dikenal pula sebagai daerah penghasil pisang. Jawa Timur, Sumatera Utara, Selatan, dan Barat, serta Lampung dikenal sebagai penghasil pisang di Indonesia. Cara mendapatkan pisang bisa didapatkan di pasar tradisional, supermarket, dan toko buah-buahan. Cara kami memanfaatkannya yaitu sebagai bahan utama pembuatan minuman yogurt dengan rasa pisang. Kubis atau yang biasa dikenal dengan kol adalah jenis sayuran yang lazim dikonsumsi di dunia. Sayuran ini memiliki ciri khas warna putih, hijau, ungu. Kol sendiri masih termasuk dalam keluarga brokoli. Tanaman ini biasa tumbuh di dataran yang beriklim sejuk dan basah. Umumnya ketinggian daratan yang biasanya di tanaman sayuran ini berkisar antara 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Persebaran kubis di Indonesia. Daerah-daerah penghasil kubis atau kol terbesar di Indonesia antaranya Provinsi Jawa Tengah dengan produksi kubis sebesar 3.300 ton, Provinsi Jawa Barat dengan kisaran produksi mencapai 2.840,41 ton, Jawa Timur dengan jumlah produksi kubis mencapai 2.700 ton, Sumatera Utara mampu menghasilkan kubis sebesar 1.700 ton. Cara mendapatkan kubis atau kol dapat ditemui di pasar tradisional, supermarket, dan agen sayuran. Cara kami mengolah kubis atau kol yaitu sebagai bahan utama pembuatan sop tahu. Cabai merah. Cabai merah merupakan komunitas sayuran yang memiliki banyak manfaat. Dengan cita rasa pedasnya terkadang kurang lengkap jika orang Indonesia makan tidak dengan rasa pedas. Persebaran cabai merah di Indonesia yaitu Sumatera Barat dengan jumlah total produksi sebesar 30.000 ton setiap tahunnya, Jawa Timur sebesar 95 ton, Sumatera Utara hingga 152 ton, Jawa Barat hingga 242 ton, serta Jawa Tengah dengan jumlah produksi yang mampu mencapai 164 juta ton per tahunnya. Cara mendapatkan cabai merah dapat ditemui di pasar tradisional, supermarket, dan agen sayuran. Cara kami memanfaatkannya yaitu sebagai bahan pelengkap sop tahu.